Tinggi Ilmu Kesehatan Papua, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan RPKPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Penyediaan Air Bersih dan Pengawasan Air Minum yang biasa kami singkat dengan sebutan PAB. Mata kuliah ini ditempatkan di semester 5, yaitu mata kuliah Peminatan Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang, yaitu saya sendiri dan juga tim Bapak Adri Warung Esos MKes, dan yang menjadi PJMK daripada mata kuliah ini adalah saya sendiri. CPL Prodi daripada mata kuliah ini adalah kemampuan mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat dan juga menguasai dasar ilmu kesehatan masyarakat. Adapun CPMK daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui prinsip penyediaan air bersih dan pengelolaan air minum di rumah maupun di masyarakat, serta mengetahui proses penyediaan air bersih di PDAM dan juga mampu menerapkan ataupun melaksanakan di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Yang menjadi bahan kajian daripada mata kuliah ini adalah konsep sumber air bersih, dasar atau acuan hukum daripada pengelolaan air bersih, konsep pengolahan air bersih, analisis kualitas air, proses pengolahan air, baik itu proses pengolahan secara sederhana maupun proses pengolahan secara canggih menggunakan teknologi, dan juga proses pengolahan air minum di PDAM, serta faktor pencemar air terkontaminasi dan juga penyakit-penyakit yang disebabkan kontaminasi air. Bentuk pembelajaran daripada mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Untuk indikator penilaian daripada mata kuliah ini adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan, menyebutkan, dan juga menganalisis bahan kajian yang sudah disampaikan. Untuk nilai akhir, mata kuliah ini membagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama itu penilaian untuk tugas sebesar 40% dan juga penilaian untuk UTS sebesar 30%, penilaian untuk UAS sebesar 30%, total keseluruhan sebesar 100%. Demikian perkenalan saya untuk RPKPS mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah penyediaan air bersih dan pengawasan air minum. Selamat pagi dan terima kasih. Semuanya, ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mata kuliah penyediaan air bersih dan pengawasan air minum. Hari ini merupakan pertemuan yang tepat, ya, yaitu materi kita pada hari ini mengenai proses pengolahan air secara sederhana. Adakah teman-teman yang sudah tahu atau ada yang tahu mengenai proses pengolahan air secara sederhana? Atau kira-kira apa saja proses pengolahan air secara sederhana? Mengendapkan. Terus yang lain? Penyaringan. Terus yang lain? Sedimentasi dengan pengendapan sama tidak? Sama. Yang lain ada lagi? Elektrodialisis. Ya. Jadi yang teman-teman sebutkan tadi itu sudah betul ya? Ya. Tetapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis daripada pengolahan air bersih tersebut, kita lebih baik mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pengolahan air bersih. Ya, pengolahan air bersih adalah proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi air baku. Ya, ingat air baku. Ya, di mana nanti air baku ini kita proses sehingga air tersebut dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan, sehingga dia bisa menjadi air tersebut bisa menjadi air yang layak untuk diminum. Ya, air yang layak untuk diminum. Ya, di mana proses pengolahan ini? Ya, proses pengolahan ini bisa dilakukan secara individu ataupun dilakukan secara kolektif.
kebutuhan untuk satu RT seperti itu. Nah, sebelum dibagikan ke masing-masing rumah, dilakukan pengolahan seperti itu. Tetapi tetap pengolahannya sama seperti yang kamu lakukan per individu, ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi, pengolahan air bersih itu bisa dilakukan secara 3, ya. Yang pertama itu pengolahan secara prinsipnya itu metode fisik, ya. Terus yang kedua metode kimia dan juga metode desinfeksi, ya. Nah, kita melakukan pengolahan air bersih, ya. Pastilah kita mempunyai tujuan, ya. Apa kira-kira tujuan kita melakukan pengolahan air bersih? Supaya air itu dapat bisa dikonsumsi, tidak ada dampak buruk. Ya, supaya air bersih yang kita pergunakan itu sudah layak, ya, untuk dikonsumsi, ya, sudah layak untuk dikonsumsi. Ada lagi yang lain? Ada? Untuk mengetahui kualitas air, kualitas yang bagaimana? Fisik, biologi, kimia. Ada lagi? Ya. Tujuan daripada pengolahan air itu adalah yang pertama itu menurunkan kekeruhan, ya, menurunkan kekeruhan. Sesederhana apapun proses pengolahan yang kita lakukan, itu bisa mengurangi kekeruhan, walaupun tidak maksimal, ya kan? Walaupun tidak maksimal. Berikutnya itu mengurangi bau, rasa dan warna, ya. Kalau bau air berbau dan berasa serta berwarna itu parameter apa? Fisik. Ya. Jadi dengan melakukan pengolahan sederhana, ya, air berbau, berasa dan berwarna itu bisa berkurang. Ya. Berikutnya tujuannya adalah menurunkan dan mematikan mikroorganisme. Ya, menurunkan dan mematikan mikroorganisme. Kita tahu bahwa di dalam air itu kemungkinan, ya, terutama air yang sudah tercemar, ya, tercemar dengan zat biologi seperti itu, maka air tersebut kemungkinan besar akan mengandung E. coli dan juga E. coli vince dan juga coliform, ya. Nah, nanti dengan air yang sudah mengandung coli vince ataupun coliform, ya, ketika kita konsumsi atau kita pergunakan tidak diproses atau diolah terlebih dahulu, maka air tersebut akan menjadi sumber penyakit buat kita, ya, begitu ya. Nah, berikutnya mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air, ya. Meskipun pengolahannya sederhana, ini pun dapat mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air, ya. Seperti misalnya, sebentar kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis daripada pengolahan air, ya. Kita misalkan menggunakan penyaringan. Ibu contohkan menggunakan penyaringan kain, ya, paling sederhana, ya, kain. Nah, kita ambil air di ember, kita sediakan lagi ember yang lain, ya, kita tuang ke ember yang lain yang sudah kita lapisi dengan kain, ya kan? Maka air itu akan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang ada di dalam air tersebut akan bisa terlarut atau melengket atau melekat di kain yang sudah kita persiapkan, seperti itu, ya. Nah, dapat juga menurunkan kesedaran dan juga memperbaiki derajat keasaman, ya. Nah, prinsip penjernihan air yang berikutnya adalah bahwa, ya, prinsip penjernihan itu yang kita lakukan itu, pengolahan itu harus bersifat tepat guna, ya, tepat guna dan sesuai dengan kondisi lingkungan fisik, ya. Yang berikutnya adalah prinsip yang kedua, pengoperasian yang mudah dan sederhana, ya. Prinsip penjernihan air berikutnya yaitu efektif. Yang dimaksud dengan efektif itu adalah memiliki daya pembersih yang besar untuk memurnikan air, ya. Nah, tadi Ibu contohkan, ya. Ibu contohkan kita melakukan penyaringan dengan menggunakan kain, ya. Ingat, meskipun kita menggunakan kain, bukan berarti kain tipis, ya kan? Ya, sedikit tebal
ya kan? Nah, kita masuk ke prinsip penjaminan airnya efektif. Kenapa efektif? Karena kamu hanya bisa kamu hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya khusus untuk pergi butuh waktu lagi ke pasar membeli kain. Berarti mengeluarkan biaya lagi seperti itu. Cukup kain-kain yang sudah tidak pakai di rumah bisa digunakan untuk melakukan penyaringan, ya. Nah, tetapi tadi Ibu katakan bahwa kain jangan terlalu tipis, apalagi kalau pori-pori kainnya itu agak besar-besar, itu bukan penyaringan, begitu ya? Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, ya silakan. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada 3 prinsip dalam proses pengolahan air ini. Salah satunya adalah metode fisika. Saya mau dulu dengan contoh dari metode fisika itu apa saja. Terima kasih Bu, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih buat Suci yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin sebelum Ibu menjawab pertanyaan daripada Suci ya mengenai parameter penjernihan air secara metode fisika, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Contoh daripada penjernihan air dengan metode fisika, kamu sering lakukan di rumah. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa prinsipnya itu adalah efektif. Efektif kenapa? Karena menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Apa salah satunya? Penyaringan. Ya toh, penyaringan itu boleh dilakukan secara menggunakan kain atau penyaringan menggunakan bantuan media batu, pasir, tinju, apalagi arang yang dimasukkan di dalam drum atau ember. Nanti airnya ditimba atau dituang ke situ baru pelan-pelan. Ingat, drumnya itu atau embernya itu dikasih bocor dulu. Nanti kamu tuang, tau-taunya tidak ada bocor, apa mau jalan? Begitu ya? Ya, tetapi di dalam proses penjernihan air secara fisika dengan menggunakan tadi yang drum, air berisi pasir, batu dan sebagainya itu ada pengukurannya. Tidak boleh pasirnya terlalu banyak ataupun hidupnya terlalu banyak dan arangnya seperti itu. Itu seperti memiliki takaran. Ya, nah tadi ada penyaringan. Ya, berikutnya ada lagi secara pengendapan. Ya, air mungkin di rumah punya banyak ember ya, ember ataupun drum seperti itu. Air kita tuang ke dalamnya, kita biarkan 1 malam. Ya, atau ya 1 malam seperti itu cukup. Nanti setelah 1 malam kita lihat di dalamnya itu mungkin sudah mulai ada di bawah kan, di dinding kan sudah ada partikel-partikel. Ya. Nah, berikutnya ada absorpsi dan absorpsi serta elektrodialisis. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Suci sudah jelas paham? Ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Iya, silakan. Dalam proses menurunkan dan mengatur mikroorganisme itu termasuk dalam parameter apa itu? Fisika, biologi, Ya, baik. Terima kasih buat Lianti Sampek yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, di mana di dalam tujuan pengolahan itu salah satu tujuan pengolahan itu adalah menurunkan dan mematikan mikroorganisme. Ya, nah kalau misalnya mikroorganisme itu masuk dalam parameter apa? Syarat kualitas air bersih. Masuk di mana? Biologi, parameter biologi, ya toh? Nah, kalau kita berbicara ke pengolahan air, ya kan? Kita berbicara ke pengolahan air, maka metode yang dipergunakan untuk mengurangi ataupun mematikan bakteri
adalah secara desinfeksi. Ya, desinfeksi dengan menggunakan bantuan bahan kimia seperti klor dan juga kaporit. Ya, tetapi mungkin kalau menggunakan dengan prinsip atau metode desinfeksi ini, ya kan, kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk pergi ke pasar beli bahan klor, beli kaporit. Ya, nah ada lagi metode yang paling mudah untuk mematikan mikroorganisme yang ada di dalam air, yaitu apa? Memasak, ya kan? Memasak. Pengolahan air itu yang sebaiknya, ya kan, sebelum dikonsumsi, air itu harus diolah, memasak, ya. Ingat, memasak itu, ya, minimal 100 derajat Celcius, ya. Lebih dari 100 derajat Celcius lebih baik. Tetapi kalau kurang, misalnya 99 derajat Celcius, air di rumah kita masak itu sudah mendidih, anggapan kita itu tidak mendidih. Jadi harus dipastikan dulu kita intip sudah menggelembung, kita tunggu mungkin 1-2 menit. Tetapi disarankan lebih lama jauh lebih baik. Ya, dengan lebih lama dan lebih baik dengan lebih lama, ya kan, kuman itu memang sudah dianggap mati total seperti itu, ya kan. Nah, kalau misalnya kurang mendidih begitu, kamu sudah mematikan, ya, itu malah kuman atau mikroorganisme yang ada di dalam air itu akan semakin kebal dengan suhu, ya. Sudah paham ya? Nah, mungkin masih ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya, ya, maka pertemuan hari ini kita akhiri, ya. Terima kasih banyak Ibu sampaikan, ya, karena teman-teman sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini, ya. Pertemuan kita akhiri, minggu depan kita lakukan pertemuan kembali, ya. Kembali ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi.